Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak mampu berhak pula memperoleh kesempatan yang sama, seperti anak yang mampu dalam pendidikan. Memang benar adanya bahwa pemerintah telah menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri. Namun faktanya, hingga kini masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Beragam faktor pun ikut mewarnai permasalahan pendidikan tersebut. Sampai pada suatu hari, seorang pemuda bernama Dewa Klasik Alexander mendirikan House of Revival, yang biasa disingkat menjadi Hore. Hore merupakan sebuah wadah yang berdiri untuk menjangkau, melayani, mendidik, membidik, memanusiakan, dan mendelegasikan generasi muda dan yang masih berusia dini seperti anak-anak dan para remaja yang hidup di dalam garis kemiskinan dan tinggal di daerah kumuh serta menjadi solusi bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Daerah kumuh dan miskin merupakan lahan subur lahirnya anak jalanan, pengamen, preman, pengangguran, dan pelaku tindak kriminal. Sehingga, untuk mengatasi masalah ini, maka daerah kumuh dan miskin yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, perusahaan, atau organisasi maupun lembaga sosial lainnya menjadi lokasi yang dijangkau oleh Hore. Hore sendiri berdiri pada tanggal 14 Februari 2011 untuk mengartikulasikan visi yang didapat oleh pendiri melalui kegiatan Love and Care Outreach yang diikuti oleh anak-anak muda dari berbagai dominasi gereja, organisasi sosial, dan universitas yang ada di Jakarta. Hore pada mulanya berada di lokasi kolong tol atau Menteng, Jakarta Barat. Tetapi dengan alasan ketidakamanan, maka Dewa memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang tak jauh dari situ. Hingga pada akhirnya, Dewa menemukan tempat baru untuk Hore yang letaknya di Jalan Semeru 6 nomor 14. Dewa pun tinggal tak jauh dari Hore, hanya beda satu gang saja. Dewa tinggal bersama ketiga anak didik Hore yang disebut sebagai asrama Hore. Peran Dewa dalam Hore selain sebagai pendiri, ternyata ia juga menjadi pengajar full-timer. Dewa mengajar anak dari kelas PAUD hingga SMA yang dibantu oleh 3 anak didik Hore. Ajar TK sama PAUD. Pentingnya pendidikan tak hanya dirasakan oleh Dewa, tetapi juga dirasakan oleh ketiga anak didik Hore. Menurut Andi, salah satu anak didik Hore mengatakan keinginannya untuk membantu Dewa mengajar agar dapat terus bersekolah. Saya pengen ngajar tuh karena apa ya? Ada ini juga ada perjanjian dari Kak Dewa. Kalau kita nih pengen ngajar dikasih setiap bulannya sekolah dibayarin. Terus sama semua inilah urusan sekolah dibayarin kayak SPP, kayak tunggakan, bayaran buku dibayarin, jadi itu yang bikin saya pengen ngajar. Andi juga menambahkan bahwa mengajar itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ditambah lagi, dia harus memecah konsentrasi antara mengajar dan sekolah. Namun, ia tetap berjuang untuk berhasil dalam pendidikan baik sebagai guru maupun sebagai murid. Dukanya ya senang aja ngajar PAUD, TK, lucu-lucu. Dukanya nggak senangnya ya susah diacurin anak PAUD, anak TK susah. Apalagi kalau lagi pusing ya kan, kalau lagi masalah sendiri berisik, belum lagi ibunya panas, capek juga, ngantuk. Itu aja sih, kadang-kadang bosen, tapi nggak apa-apa lah, bisa dilawan. Daerah Hore merupakan tempat tinggal komunitas yang sebagian besar penghuninya masyarakat prasejahtera, seperti pemulung, pengemis, pekerja kasar, dan keluarga dengan income minim. Sehingga banyak anak kecil, remaja, pemuda yang putus sekolah dan menganggur. Kondisi dan situasi komunitas ini berkemampuan mengikis potensi generasi penerus melalui pembelajaran perilaku yang tidak baik dan identifikasi karakter orang dewasa sekitarnya. Kebanyakan anak-anaknya orang tuanya itu guru serabutan. Jadi kalau lagi ada job mereka kerja, kalau lagi nggak ada nganggur. Jadi kerjaan itu nggak continue tiap hari gitu, sekolah juga. Ada yang juga
Dewa mengaku bahwa ketika mendirikan Hore sempat mengalami kesulitan. Pada mulanya, tak sedikit warga yang menolak kehadiran Dewa dan Hore di lingkungan mereka. Begitu banyak pandangan negatif yang mengarah pada Dewa. Isu-isu yang gak enak lah ya. Jangan begini nanti mau jual anak atau segala macam gitu. Tapi kita bangun yang pertama itu relationship. Seperti yang datang yang manggung itu ibu RT. Ibu RT tinggalnya sana. Gitu. Jadi kalau kita sini itu udah pada tahu. Jadi pertama kali sebelum ini berdiri itu di bangunnya itu relationship. Jadi sebelum tinggal sini saya ngekos dulu daerah sini. Jadi kenal tokoh masyarakatnya, tinggalnya seperti apa. Jadi yang pertama itu bangun relationship walaupun tetap ada kendala karena paling kendalanya itu adalah karena mereka nggak kenal kita, ada pikiran-pikiran negatif. Namun, kini Dewa dan Hore mulai diterima oleh warga setempat. Walau masih ada beberapa warga yang tak senang dengannya. Disinggung mengenai dana Hore, Dewa pun tak segan-segan mengatakannya. Itu kayaknya ada teman-teman. Butuh apa? Tapi biasanya tuh di awal tahun ajaran baru. Jadi ada yang saya share lewat BBM, anak butuh tas, sekolah, perseragam. Jadi berupa kayak secara materi itu dibantu sama teman-teman. Jadi intinya mereka tidak continue. Tapi di saat kita orang membutuhkan sesuatu yang tidak bisa saya berikan, saya share. Tak hanya itu, Dewa juga menjelaskan alasannya membuka kelas PAUD dan TK. Masuk kelas 1 mereka minimal harus punya 5 seragam merah putih, pramuka, olahraga, batik, kalau hari Jumat itu baju muslim. Nah itu kan kalau beli sekali itu ya minimal itu sekitar 400 sampai 500 ribu tas, sekolah, buku dan segala macamnya. Dan sekarang SD itu minimal mereka udah pernah masuk TK. Nah sedangkan TK itu tidak ada yang gratis. Nah jadi makanya kita hadir, kita buka kelas PAUD sama TK untuk memberikan solusi itu. Selain itu, Dewa menambahkan bahwa karakter seorang anak harus dibentuk sejak dini. Menurutnya, pendidikan saja tidaklah cukup untuk menghadapi realitas ke depannya, melainkan membutuhkan karakter yang baik. Kasih itu sangat penting buat mereka, jadi bukan cuma sekadar sekolah, belajar, ranking, itu nggak cukup. Mereka harus belajar karena salah satu keinginan saya secara pribadi adalah mereka selesai SMA kita harus realistis gitu. Tidak akan ada banyak anak yang tidak bisa kuliah gitu. Nah, mereka harus dipersiapkan dari sedini mungkin untuk bagaimana bisa menjadi entrepreneur. Nah, untuk menjadi entrepreneur kita harus bentuk karakter building itu harus ada gitu. Jadi bagaimana mental mereka harus diubah gitu, paradigma mereka tentang kehidupan itu harus diubah gitu. Sejauh ini sudah ada anak-anak yang belajar di Hore. Rasa antusias anak-anak dalam belajar dapat dilihat dari raut wajah mereka. Walau kondisi mereka serba kekurangan, tetapi mereka memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Seperti penuturan Yuni, salah satu anak yang belajar di Hore, mengatakan belajar di Hore untuk mengisi waktu yang kosong. Hal ini dapat dilihat bahwa Hore selain untuk pendidikan juga membawa dampak positif bagi anak-anak. Itu udah tahu-tahu aja, terus suruh mama juga katanya mau les nggak, katanya kan karena di rumah juga nggak les, ya udah disuruh les aja, kan bahasa Inggris juga emang hobi, aku juga emang hobi bahasa Inggris, ya udah kebetulan les aja ya bisa. Hal tersebut menandakan keberhasilan Dewa dalam memperkenalkan Hore ke warga sekitar. Walau pada mulanya, banyak orang tua yang ragu dengan niat baik Dewa. Belum pernah lihat Dewa tuh di mata sini nggak baik. Saya mata saya tuh Dewa tuh orangnya nggak pernah ngomong. Pendiam. Diem orangnya kan. Jadi kalau ngomong tuh sebatas
seperlunya. Oh, gua nih begini. Sifatnya itu tidak mau dibohongin. Dia terus terang, saya bu, sifat saya nggak mau dibohongin. Kalau ibu tanya sama saya, anak ibu supaya nggak les nih, bilang sama saya, Dewa, Iqbal nggak les, ngaji, saya nggak apa-apa. Yang penting ibu jujur. Saya juga main waktu Dewa buka bimbel. Ini apa nih Dewa, bimbel ya? Iya bu, punya. Oh boleh nggak anak saya masuk? Ya silakan. Namun, Wulan sendiri tak menampik bahwa adanya hore hingga saat ini memiliki banyak keuntungan bagi warga sekitar. Bukan hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga dirasakan oleh orang tua anak tersebut. Bisa dah gitu. Bisa. Karena kalau ada PR, kalau saya kan nggak ngerti. Yang sekarang kan ya, paling Dewa, ini kalau anak saya ada PR gimana? Ya ibu kesini aja. Paling ke Dewa. Nanti Dewa yang saya ngebetulin. Saya kan ngerti anak sekarang, sekolah sekarang. Saya kan orang bodoh, saya kan nggak ngerti anak sekarang. Ya Dewa yang bisa ngerti. Ya bagus sih Dewa, kalau mendidik anak-anak, alhamdulillah bagus dan baik. Oleh Dewa. Seperti yang disampaikan Dewa Klasik Alexander, pendiri Hore. Saat membuka Hore menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini dalam konsep pembinaan dan pengembangan anak yang dihubungkan dengan pembentukan karakter manusia seutuhnya. Lebih jauh lagi, Dewa menyatakan sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan bagi anak di usia dini merupakan basis penentu pembentukan karakter manusia Indonesia di dalam kehidupan berbangsa. You raise me